Sejarah Kepramukaan Indonesia dan Dunia. Praja Muda Karana atau lebih dikenal dengan Pramuka adalah istilah yang memiliki arti orang muda yang suka bekerja. Penggunaan silasko di Indonesia secara resmi digunakan pada tahun 1961. Bagi yang belum tahu sejarah Pramuka lalu ingin tahu sejarah Pramuka lengkap pertama di Indonesia dan sejarah pramuka di dunia. Di sini saya akan ulas sejarah lengkap pramuka Indonesia dan dunia. Sejarah pramuka Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia terbilang unik karena kemunculannya yang diwarnai dengan proses pasang surut dalam berorganisasi. Sangat wajar karena masa-masa awal tumbuhnya gerakan pramuka di Indonesia saat ini masih dalam proses penjajahan. Oleh karena itu, dalam pembahasan saya kali ini mengenai sejarah gerakan pramuka di Indonesia akan saya bagi menjadi 3 masa, yaitu gerakan pramuka pada masa penjajahan Belanda, pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan gerakan pramuka setelah Indonesia merdeka. Sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Rupanya organisasi pramuka berdampak sampai gemuk untuk Indonesia. Gerakan kepanduan ini dibawa oleh Belanda ke masa penjajahan. Dalam sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia terpadu oleh organisasi kepramukaan Belanda pertama di Indonesia disebut NIPV. Istilah Pathfinders pada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di Belanda. Organisasi kepanduan ini mendapat perhatian dan dari para pemimpin gerakan kemerdekaan. Mereka melihat pendidikan dan pelatihan yang dikenal dalam gerakan kepramukaan dapat digunakan untuk membentuk karakter manusia di Indonesia. Para pemimpin gerakan untuk membentuk sebuah organisasi serupa, mulai membentukkan organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh tokoh gerakan seperti SIAP, HW, NAATI-PIJ, dan JJP. Penggunaan istilah Pathfinders digunakan dalam kelompok Belanda, namun pemimpin nasional Indonesia tidak dalam arti yang tiada akhir. Oleh Kiai Haji Agus Salim, istilah Pathfinders digantikan oleh Pandu atau Pramuka. Setelah Sumpah Pemuda, kesadaran nasional masyarakat Indonesia semakin meningkat. Beberapa organisasi dan kepanduan bergabung menjadi organisasi yang lebih besar. Pada tahun 1930, organisasi PPS, PK, IPO bergabung menjadi satu bentuk KBI. Pada tahun 1931, sebuah wadah baru untuk gerakan pramuka yang disebut PAPI didirikan beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1938. Organisasi ini berganti nama menjadi BPPKI. Upaya untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Dewan Pengurus Persatuan Persaudaraan Perserikatan Bangsa-Bangsa merencanakan untuk melakukan kegiatan jambore seluruh Indonesia. Namun banyak rencananya tidak berjalan mulus. Beberapa perubahan harus dilakukan dalam hal waktu pelaksanaan dan nama kegiatan. Setelah beberapa pertimbangan, kegiatan ini akhirnya bisa dilakukan juga. Disepakati dalam sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Nama acara itu akan diganti oleh Perkino dan pelaksanaan tanggal 29 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Camp ini merupakan embrio pelaksanaan kegiatan jambore seperti yang sering kita lihat sekarang. Sejarah kepramukaan Indonesia, pendudukan Jepang. Sejarah gerakan pramuka Indonesia terus bertahan selama pendudukan Jepang. Namun gerakan pemanduan ini mendapat beberapa keunggulan. Selama Perang Dunia II, tentara Jepang menyerang Belanda. Banyak pengintai di Indonesia tertarik ke Ibondan, Peta, dan Seinendan, sebuah organisasi yang dibentuk oleh Jepang digunakan untuk mendukung tentara Jepang. Tidak hanya itu, ternyata Jepang dilarang berdirinya partai dan organisasi masyarakat Indonesia, termasuk gerakan kepramukaan. Jepang menganggap organisasi ini berbahaya karena bisa meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan koloni. Namun upaya itu tidak menyurutkan semangat para pramuka Indonesia untuk mendapatkan Perkino II. Belakangan banyak pesejarah yang ikut terjun dan bahu-membahu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia mengusir tentara Jepang. Sejarah Pramuka Indonesia Kemerdekaan. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Organisasi Pandu Rakyat Indonesia didirikan pada tanggal 28 Desember 1945 di Solo. Organisasi ini ditunjuk sebagai satu-satunya wadah kepanduan di mana anggota pramuka-pramuka Indonesia. Sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Penentuan ini juga diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Nomor 93/BHG A tertanggal 1 Februari 1947. Namun selama bertahun-tahun 1950, banyak organisasi kepanduan yang muncul ada di Perang Dunia II.
Oleh karena itu, Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan nomor 3441/Kap tertanggal 6 September 1951 yang membentuk organisasi kepramukaan lain selain Pandu Rakyat Indonesia. Pada tahun 1961 sudah ada sekitar 100 organisasi kepramukaan Indonesia. Organisasi ini tergabung dalam 3 organisasi federasi, yaitu Ikatan Pandu Indonesia, Asosiasi Pandu Putri Indonesia, dan Pintai Putri Indonesia. Namun mengatasi kelemahan yang ada, maka kegiatan federasi tersebut tergabung dalam satu bentuk Indonesia Scout Association atau Perkindo. Sejarah Pramuka Dunia. Sebutan pramuka hanya berguna di Indonesia saja, sedang di belahan dunia pramuka disebut Scout. Gerakan tersebut disebut Gerakan Pramuka atau Scout. Tujuan utama adalah mengembangkan mental pemuda, fisik, dan spiritual. Sejarah pramuka dunia dimulai tahun 25 Juli 1907 saat Lord Baden-Powell menjadi Letnan Jenderal Tentara Inggris pertama kalinya, lalu melakukan kamp pramuka 8 hari di Pulau Inggris Laut Brown. Kamp yang menjadi tuan rumah sebagai cara untuk membina pemuda Inggris yang terlibat kekerasan dan kejahatan. Dia menerapkan panduan dengan intensif pada 21 pemuda dengan cara kamp di Pulau Brownsea. Dilanjutkan tahun 1908, Sejarah Kepramukaan Indonesia dan Dunia oleh Powell menulis sebuah buku prinsip dasar kepramukaan yang berjudul Pramuka untuk Pria. Pada tahun 1912, dengan bantuan Agnes, kemudian membentuk organisasi pramuka untuk wanita dengan nama Girls Guides. Kemudian pada tahun 1916, mendirikan grup pramuka standby dengan nama CUB atau Serigala Anak. Pedoman kegiatannya mengacu pada sebuah buku oleh Rudyard Kipling dengan judul The Jungle Book. Kemudian di tahun 1918, Powell membentuk kembali Rover Scout, sebuah organisasi pramuka ditujukan untuk mereka yang sudah berusia 17 tahun. 4 tahun kemudian, pada tahun 1922, Powell menerbitkan sebuah buku berjudul Rovering to Success. Terima kasih.